apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya agar nanti di akhirat kita menemui Allah, kita menghadap kepada Allah, dan Allah menemui kita dengan kemurahannya, dengan keelokannya. Itu ada 3 hal yang harus kita lakukan agar nanti di akhirat Allah menemui kita dengan kemurahannya, dengan keelokannya. Yang pertama, at-taubah, taubat kepada Allah. Ini yang pertama. Kalau kita membiasakan diri bertaubat kepada Allah, terus menerus bertaubat kepada Allah, sebesar apapun dosa kita nanti akan lebur. Jangan ente putus asa. Hatta berapa kali berulang-ulang, mau 1000 kali taubat. Karena di dunia ini bisa diselesaikan kekeluargaan, kata orang bahasanya. Selesaikan memang. Mau 1000 kali, 2000 kali, Allah tetap membuka pintu taubat kepada kita. Kita ambil contoh, yaitu orang yang membunuh 100 orang. Dia membunuh 100 orang, lalu orang mengatakan, ente pergi kampung ini, di situ ada orang saleh, di situ orang baik, ente pergi, dia bertaubat. Perjalanan belum sampai, dia meninggal, rebut malaikat azab, malaikat rahmat. Akhirnya setelah hukum malaikat rahmat. Di situ gambarannya, kalau Allah menemui seseorang dengan rahmatnya, dengan maafnya, dengan keindahannya, 100 orang pun membunuh macam tak ada dosa. Jelas? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sakha, pemurah, sedekah. Ini diceritakan diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, zaman dahulu ada seorang ahli ibadah. 60 tahun dia menyendiri beribadah kepada Allah, dihususkan untuk 60 tahun ibadah. 60 tahun ibadah tu, sampai selesai 60 tahun ibadah dia keluar. Begitu keluar tengok perempuan. Begitu keluar 60 tahun ni mekap. Begitu keluar tengok perempuan, akhirnya dia tertarik, mulai didekat, dirayu, akhirnya perempuan itu mau, terjadilah perzinahan. Ada yang mengatakan bahwa perzinahan itu terjadi sampai 6 malam. 6 malam. Setelah 6 malam ni dia nangis, nyesal, ya Allah, ya kan? Dia nyesal atas apa yang dilakukan. Dia punya 2 buah roti. Lalu ada orang yang meminta 2 buah roti itu, diberikan sama dia 2-duanya. Mati orang ini, kemudian dihisab oleh Allah. Ibadah yang 60 tahun ditimbang dengan zina, hilang ibadah 60 tahun itu. Ibadah di 60 tahun dengan zina, hilang semua ibadah itu, tidak tersisa ibadah tersebut. Lalu zina ini ditimbang dengan 2 roti, maka leburlah zina itu. Dia masuk surga karena 2 roti itu, bukan ibadah 60 tahun. Yang artinya Allah menemuinya dengan keindahannya, dengan maafnya. Jadi yang kedua apa? As-sakha, taubat, kemudian sedekah. Maka penyesalan nanti orang mati itu, kenapa saya dulu tidak bersedekah, karena besarnya pahalanya. Kemudian yang terakhir, hubbu man ahabballah, cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang saleh. Maka apabila ditimbang orang ini, walaupun banyak dosanya, banyak maksiatnya, maka ketika Allah mencintai orang tersebut, karena dia cinta kepada orang ini dan Allah cinta kepada dia, ketika Allah cinta maka leburlah semua dosa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kaifa tara fi rajulin ahabba qaumin. Ya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau? Ada seorang laki-laki, dia ini cinta kepada suatu kaum, dia cinta satu orang soleh. Walam yalhaq bihim, tapi dia tidak beramal seperti orang soleh tersebut. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan di akhirat nanti bersama orang yang dicintainya. Jadi itu 3. Rasa taubat, taubat kepada Allah, sakha, itu sedekah dermawan, kemudian cintai orang yang dicintai oleh Allah. 3 hal ini kalau kita lakukan, insya Allah nanti ketika di akhirat kita dihadapkan di hadapan Allah, Allah akan menemui kita dengan keindahannya, dengan maafnya.